semuanya, perkenalkan saya Gita Supra Kristina dari kelas Ilmu Komunikasi A angkatan 2019 dengan NPM 035 ingin presentasikan penelitian saya mengenai analisis isi kuantitatif terhadap representasi gender pada film Disney Mulan tahun 2020. Film ini menceritakan mengenai seorang anak perempuan yang menggantikan tugas ayahnya yang sedang sakit untuk pergi ke medan perang dan melawan penjajah utara di Tiongkok dan berpura-pura menjadi laki-laki. Sedangkan latar belakang dari penelitian ini adalah media massa mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat. Film merupakan salah satu bentuk media massa yang bisa menyampaikan pesan dengan massa yang besar sekaligus waktu yang singkat. Sehingga film dinilai media massa yang efektif untuk menyampaikan suatu pandangan. Terdapat berbagai production house film yang telah dikenal di berbagai negara. Salah satunya adalah Walt Disney. Film-film yang diproduksi oleh Walt Disney selalu memiliki penggemarnya, dan tidak terkecuali adalah film Mulan yang telah tayang pada tahun 1998 sebagai film animasi. Dan kemudian pada tahun 2020, film ini di-remake menjadi film live action. Stereotip mengenai gender pada film-film Disney membuat peneliti tertarik untuk menganalisis isi konten pada salah satu film live action terbarunya, yaitu film Mulan pada tahun 2020. Peran gender adalah peran dengan frekuensi yang berbeda yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan, di mana individu tersebut bertindak maskulin dan feminin. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari ada atau tidaknya hubungan karakter maskulin dan feminin pada peran gender dalam Disney Mulan. Dan selanjutnya, untuk mengetahui seberapa sering peran gender direpresentasikan dalam film Disney Mulan tahun 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui adakah hubungan karakter feminin pada gender laki-laki dan apakah terdapat hubungan maskulin pada gender perempuan. Tinjauan penelitian terdahulu yang pertama adalah The Effects of Implicit Gender Roles, Theories on Gender System Justification, Fixed Belief Strength and Masculinity to Preserve the Status Quo by Gray and Goffman. Ekspektasi masyarakat terhadap media massa mengenai peran gender sangatlah besar, dan paparan media memperkuat stereotip mengenai gender yang ada di masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Goffman, sikap terhadap gender digambarkan melalui sebuah sentuhan. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Baker, Sperry, dan Growhouse dengan judul Damsel in Distress, A Textual Analysis of Gender Roles in Disney Princess Films, dan dilakukan oleh Dini Meiti pada tahun 2014. Secara inheren, peran gender dilihat dari kualitas dan karakteristik dengan anggapan feminin dan maskulin. Baker Growhouse menyayangkan karena di dalam film Disney, wanita digambarkan sebagai putri, ibu rumah tangga, dan ratu. Selain itu, wanita beranggapan bahwa daya tarik fisik adalah sebuah aset penting bagi wanita, dan wanita rela melakukan berbagai ritual kecantikan, dan kecantikan dianggap sebagai daya tarik yang memberdayakan. Anggapan ini memperkuat praktek patriarki yang menindas, merendahkan, mengobjektifikasikan, dan menuduhkan derajat wanita. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Horner dengan judul Gender Roles in Disney Films, Analyzing Behaviors from Snow White to Simba. Horner melakukan penelitian bahwa hasil analisis konten pada film Disney bersifat provokatif. Penelitiannya menunjukkan bahwa anak perempuan mengembangkan preferensi model dan mereka secara aktif meniru perilaku tokoh dan stereotip yang menurut perilaku tersebut. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Zhu Yingli, Male Barriers, a Reproduction of Patriarchal Narrative of Hua Mulan in Right Detachment of Women. Penelitian ini mengkaji mengenai teori Konfusiisme yang ada dalam film Mulan. Kasus film Mulan dianggap sebagai pejuang yang melawan batas gender, membentuk maskulinitas, dan melepaskan sisi feminitasnya. Selanjutnya, fenomena yang terjadi pada saat ini adalah "You're never too old for Disney movie". Ungkapan ini menjadi jargon Walt Disney pun memang benar. Film Disney memiliki penonton dengan segala kalangan umur dan memiliki pengaruh yang besar terhadap cara pandang masyarakat, bahkan mempengaruhi stereotip dan budaya masyarakat. Namun representasi yang ditampilkan selalu berada dalam bingkai apabila seorang perempuan melanggar norma gender tradisional, maka akan dicap buruk oleh masyarakat. Variabel X dari penelitian ini adalah representasi gender yang dibagi menjadi 8 variabel untuk dijadikan coding. 4 variabel feminin, yaitu show emotion, tends to physical appearance, helpful, dan affectionate, sedangkan 4 variabel yang mewakili tindakan maskulin adalah brave, independent,
athletic, dan leader. Variabel independen dari penelitian ini adalah tokoh pada film Mulan tahun 2020. Sedangkan tokoh Komentung sebagai objek male yang diteliti dan tokoh female adalah tokoh Mulan. Penelitian ini memiliki research question, apakah jenis kelamin mempengaruhi maskulinitas atau feminitas tokoh pada film Mulan? Hipotesis H0 tidak terdapat pengaruh antara jenis kelamin tokoh pada film Mulan dengan karakteristik maskulinitas atau feminitas. Dengan H1, terdapat pengaruh antara jenis kelamin tokoh pada film Mulan dengan karakteristik maskulinitas atau feminitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Metode ini dipilih karena data yang dikumpulkan secara umum lebih akurat, tidak terdistorsi, dan menghasilkan data yang lebih rinci. Namun, peneliti perlu melatih pengamat atau coder. Pengamat menggunakan instrumen penelitian berupa coding sheet, coding book, coding guide, dan daftar cocok. Yang bertindak sebagai coder pertama adalah Raisya Amalia, dan coder kedua adalah Gemilang Faruqi. Penelitian pertama dilakukan pada tanggal 2 April tahun 2021 selama 3 jam, menggunakan Zoom meeting, dan pada tanggal 4 April 2021 pada pukul 15.45 peneliti menjelaskan kembali mengenai konsep berani dan kecenderungan memperhatikan pelampiran fisik agar coder memiliki persepsi yang sama. Pada penelitian ini tidak terdapat pergantian definisi kategori penelitian. Teknik sampling yang dijadikan adalah teknik sensus, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Populasi dalam film ini berjumlah 87 scene film Mulan, sehingga sampel yang digunakan juga sebanyak 87 scene. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis uji chi-square dengan nanti menggunakan variabel Pearson, lalu dengan margin of error 5%. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan face validity karena parameter validitas yang digunakan berhubungan dengan apa yang nampak dengan mengukur suatu, bukan terhadap apa yang seharusnya hendak diukur. Penelitian ini sudah memiliki coding book beserta coding guide sebagai parameter alat ukur, sehingga coder tidak bisa meneliti apa yang hendak ia ukur, namun sudah tertera sesuai dengan coding guide. Dan seperti yang dilihat, uji reliabilitasnya sudah cukup bagus dengan angka-angka di atas 0,8. Uji hipotesis menggunakan uji chi-square dengan value Pearson dan chi-square table. Apabila p-value lebih rendah, maka H0 diterima, dan apabila p-value lebih tinggi daripada chi-square table, maka keputusan H0 ditolak. Helpful dan affection H0 diterima, serta leadership H0 juga diterima. Sehingga memiliki hasil terdapat 8 variabel yang diteliti. 4 variabel mewakili karakteristik feminitas, yaitu show emotion, tone to physical appearance, helpful, dan affection. Dari keempat variabel ini, variabel show emotion dan tone to physical appearance memiliki pengaruh terhadap tokoh dengan jenis kelamin perempuan. Sedangkan 4 variabel yang memiliki karakteristik maskulin pada penelitian ini adalah independent, brave, athletic, dan leader. Dari keempat variabel ini, variabel independent dan brave memiliki pengaruh terhadap tokoh dengan jenis kelamin laki-laki. Dapat masing-masing 2 variabel yang mewakili karakteristik feminis dan maskulin, yang menyatakan bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi karakter feminin maupun maskulin, yaitu helpful, affectionate, athletic, dan leader. Karakter ini terdapat di semua tokoh, baik laki-laki maupun perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jenis kelamin belum tentu mempengaruhi representasi gender terhadap tokoh film Mulan. Dapat 4 dari 8 variabel yang merepresentasikan bahwa jenis kelamin mempengaruhi representasi gender pada penelitian ini. Variabel tersebut adalah show emotion, tone to physical appearance, yang merepresentasikan perempuan, dan variabel independent karena perbandingannya 5:5 jenis kelamin, hingga jenis kelamin belum tentu mempengaruhi representasi gender. Saran akademisi untuk penelitian ini adalah dapat menggunakan variabel yang berbeda untuk mengukur representasi feminin serta maskulin pada tokoh. Peneliti juga dapat meneliti film Disney yang di-remake ulang menjadi live action, sehingga penelitian mengenai representasi gender pada Disney semakin banyak. Sekian presentasi mengenai penelitian saya kali ini. Apabila terdapat saran, saya sangat terbuka untuk menerima saran dari teman-teman. Terima kasih.